Oh halo, pasti lo lagi pada kepengen mouse biru yang dibahas CTID sama Ocha ya? Ya nggak masalah, gue cuma lagi ngegaruk sama mouse teraneh doang kok. By the way nih, lo pada suka ngeliatin konten Tripophobia nggak? Kalau suka nih, coba deh liat mouse yang satu ini. Gatal gitu ya. So ini adalah mouse-nya dari NEK ya, S80 Lite Black Moon. Salah satu mouse gaming teraneh yang pernah gue lihat, terutama yang case-nya ini yang biasanya honeycomb ya, garis-garis gitu ya. Ini Tripophobia gitu. Gatal gue liat ya. Gue sih sampai sekarang gitu kayak gemes gitu kalau ngeliat si mouse-nya ini. Pengen digaruk terus gitu. Untungnya mouse yang ini tuh harganya murah. Murah banget ya. Jadi kalau lu gemes gitu ya, lu tinggal beli aja. Cek aja di Tokopedia-nya, toko ini ya. Itu cuma 180 ribuan doang. Ya nggak mahal punya, dan tetap lu beli selain bisa digaruk, ya bisa lu pakai buat main game tentunya juga, cuy. Oke, sekarang apa nih yang spesial dari S80 Lite Black Moon ini? Mungkin kalau dari pemikiran gua ya, ini seri murahnya dari S80-nya NEK dulu. Ya jelas dari harganya beda jauh, sekarang ini lebih murah, speknya pun di bawahnya. Tapi desainnya ini sebenarnya lebih unik ya. Yang sebenarnya ini cuma garnish aja untuk bolong-bolongnya, karena mouse itu tetap punya bobot yang cukup berat, yaitu di 99 gram. Ini rasanya tuh kayak lu megang Logitech G304 untuk di segi beratnya ya. Dan lu juga udah dapat case tambahannya juga di paketannya sendiri, cuma sih kayaknya NEK tuh nggak ambil button case-nya, karena sebetulnya tuh button case itu pun juga bisa dicopot lagi. Full switchable gitu lah, tapi ya paling kalau lo mau ganti tinggal beli mouse yang lagi satu lo warna hitam gitu ya. Jadi tinggal tukar tuh warnanya, kan hitam putih jadinya. Tapi memang unik sih si NEK ini tuh kenapa bisa kepikiran bikin bolong-bolong seperti ini. Antara memang mancing usernya biar gatel atau memang bikin sebel doang gitu ya. Gak simetris ya, gak kayak NEK sebut itu honeycomb gitu. Mungkin kalau misalnya gue lihat lagi nih honeycomb tawon yang bisa di atas loteng rumah kita kali gitu ya. Untuk desainnya sebenarnya mouse-nya ya ergonomis, tangan kanan aja. Yang feel grip-nya itu udah cukup nyaman, gak ada posisi awkward juga buat jari-jari gue. Dan buat di penggunaan tangan gue, palm claw grip itu juga udah nyaman. Sedangkan untuk tombol-tombolnya ini gak customizable ya, karena mouse-nya ini sekedar plug and play aja tanpa software lagi. Dan totalnya pun ada 7 tombol yang bisa digunakan, tombol 1 2, middle click-nya juga, terus DPI button, set button, dan ada lagi di bawah DPI button-nya yaitu adalah color cycle buat ganti LED di bagian mouse-nya ini. Ya untuk LED-nya ini cuma ada di sekitaran bumper aja, yang LED melintang di bawah ini sama di bagian logo dalamnya ini. Dan ada 12 mode yang bisa kita ganti serta ada indikator juga untuk DPI button-nya. Oke, anyway, spek button-nya ini pun juga masih pakai Huano switch yang Kaman punya, dan untuk feel penggunaan cukup satisfying ya kliknya. Enak juga suaranya. Ya, set button-nya juga nih. Dan scroll wheel-nya sebenarnya agak sedikit smooth ya. Ya kurang tactile gitu ya. Paling kurangnya di sini ya desainnya itu kurang presisi aja. Jadi kayak agak ada jarak button sama switchnya gitu, kerasa feel-nya tuh kurang nge-grip gitu. Tapi ya balik lagi, ini kan mouse budget punya cuy. Balancing mouse-nya pun juga udah enak, cuma karena 99 gram aja ya. Memang jadi nggak seringan mouse ultralight yang harganya itu lebih mahal. Terus di bagian bawahnya ada switch buat on off mouse-nya. Terus ada PTFE yang jangan lupa juga perlu dikupas ya pas mau dipakai di bagian plastiknya, dan ada tempat buat naruh USB dongle-nya. Tapi gue mau tanya ya, kenapa ada tekstur gerigi di bagian bawahnya ya? Agak kayak nggak kepake aja gitu, dan agak sedikit bahaya kalau user itu belum punya mousepad atau sekedar pakainya itu di tempat lain yang surface-nya itu nggak rata. Otomatis nih bagian geriginya itu bakalan menggaruk si mouse-nya itu. Mungkin ini bisa dihilangin sih kalau bisa ya. Selanjutnya untuk spek sensornya, mouse ini pakai entry level sensor juga, yaitu PAW3212 dengan tracking speed itu 30 fps, akselerasi cuma 10G doang, dengan maksimal DPI cuma di 2400 doang. Ya sensor mouse-nya ini bukan untuk game e-sport ya, tapi memang tetap masih bisa dipakai di semua game. Dan semenjak ini entry level dan gak ada softwarenya, secara default settingan DPI pada mouse-nya ini yaitu ada di 800, 1200, 1600, dan 2400 DPI aja. Ada 4 tingkatan DPI. Ngubahnya langsung aja dari mouse-nya dengan tombol DPI-nya, dan untuk performanya sebenarnya jitter itu udah nggak ada. Tapi kalau buat pergerakan pixel per pixel memang sedikit agak berat ya, nggak luas gitu. Serta untuk lift of distance-nya tergolong tinggi juga, jadi buat reset posisi itu agak sedikit PR ya.
Cuma ya sekali lagi, ini memang bukan untuk ke ranah profesional. Ya lucu juga gitu, lu udah pro masa belum upgrade mouse-nya gitu, pelit banget gitu ngeluarin duit. Dan ini ya gue bisa bilang sebagai step awal aja lah yang bisa cari yang murah dan wireless juga. Sama juga soal kepengalaman penggunaan ya, mouse ini ya asik aja buat dipakai harian. Gue aman main game juga, terlebih untuk konektivitas wireless ya dongle ini juga udah aman banget, nggak ada latensinya, cukup aman ya. Serta baterainya pun juga awet selama gue pakai dari charge fullnya itu, dan gue pakai selama 3 harian ini masih belum ngecas lagi. Kapasitasnya pun juga lumayan di 600 mAh serta ada mode irit baterainya berdasarkan switch di bagian bawahnya, yang mana bisa matiin LED RGB-nya ketika di mode irit baterai. Tapi ada informasi juga kalau mouse-nya itu memang nggak bisa dipakai saat lagi dicas atau di mode kabelnya itu nggak ada ya. Jadi ya kalau misalkan mouse-nya ini udah habis ya kalian perlu nunggu mouse-nya lagi terisi ya pokoknya ngecas lagi lah ya. Yang kabarnya sih dari informasi mereka biar berat baterainya ini bisa tahan lebih lama. Ya maksudnya itu dari kondisi health-nya lah ya. Itu sih kalau dari dasar mereka gitu. Ya sebenarnya kita tinggal pakai dan ngecas lagi selama nggak dipakai mouse-nya gitu. So kesimpulan gue buat mouse yang satu ini yaitu NEK S80 Lite Black Moon ini adalah sebuah mouse gaming wireless entry level ya. Nice buat dipakai harian karena nggak ribet mainan kabel-kabel lagi. Tapi ini bukan untuk style yang untuk gaming serius ya. Setidaknya daripada lu beli mouse kantoran yang terlalu biasa aja dari fiturnya kadang jelek juga, mending ya upgrade dikit dapat mouse gamingnya si NEK ini gitu ya. Dan selain wireless juga baterainya ditanam pula ya, jadi nggak ribet lagi copot pasang baterainya kalau misalkan ya udah habis baterainya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari NEK Nemesis S80 Black Moon ya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh mouse gaming murah, wireless juga dan oke juga dari desainnya. Mungkin pengen garuk juga, dan jangan lupa kasih pendapat ya tentang mouse ini di kolom komentar sama like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.